Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat pagi anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, kita nanti akan belajar yang namanya iman kepada malaikat. Tentu kalian semua tidak asing tentang segala apa yang dimaksud dengan malaikat dan beberapa jenis tugas dan lain-lain yang berhubungan dengan malaikat. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama menguraikan pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Terus yang kedua membandingkan nama malaikat beserta tugasnya dengan benar. Karena malaikat itu memiliki tugas masing-masing yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Yang ketiga menelaah tugas dan sifat-sifat malaikat dengan benar. Dan yang keempat, mengimplementasikan perilaku beriman kepada malaikat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, semoga tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Nanti yang akan kita bahas, yang pertama adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar ada. Percaya kepada malaikat berarti mengamalkan rukun iman yang kedua. Bahwa rukun iman itu ada 6. Termasuk rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat sesungguhnya, jawabannya adalah hanya Allah yang tahu karena jumlah malaikat sebenarnya itu tidak terhingga. Tetapi kalau ditanya jumlah malaikat yang wajib kita imani, jumlahnya pasti ada 10. Dan kita, kalian semua sebagai peserta didik harus tahu, wajib tahu beserta tugas-tugas malaikat yang telah diberikan Allah kepada mereka semua. Bagaimana cara mengimani malaikat? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa keberadaan malaikat itu benar-benar ada. Percaya kepada malaikat berarti mengumpulkan rukun iman yang kedua. Malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Malaikat juga tidak pernah ingkar kepada Allah, berbeda dengan manusia ataupun makhluk gaib lainnya. Ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah. Malaikat termasuk makhluk Allah yang istimewa. Keistimewaannya tersebut dapat diketahui dari sifat-sifatnya yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Perlu kalian ketahui bahwa malaikat itu memiliki sifat maksum yang dihindarkan oleh Allah dari dosa. Kalau malaikat pasti punya dosa. Kalau manusia pasti punya dosa. Al-insan mahallul khotok wanisyan. Kita sebagai manusia pasti memiliki dosa dan salah. Nah, adapun sifat-sifat malaikat, yang pertama senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu semuanya taat dan patuh kepada perintah Allah. Nomor 2, senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, malaikat tidak pernah sombong dan angkuh dan letih dalam menjalankan perintah Allah. Nomor 4, senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi, manusia yang beriman, janganlah khawatir, pasti akan didoakan oleh malaikat. Ya, demi kebaikan yang telah kita laksanakan setiap hari. Nomor 5, dapat berubah wujud menjadi manusia atau seperti makhluk lainnya atas izin Allah. Kalau manusia tidak bisa berubah jenisnya. Tapi kalau malaikat dengan kehendak Allah, malaikat bisa merubah wujud sebagai manusia. Nomor 6, malaikat tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Beda dengan manusia. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Ada keturunannya kalau manusia. Tapi kalau malaikat tidak berjenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, berarti malaikat tidak memiliki anak. Nomor 7, malaikat tidak memiliki hawa nafsu sehingga tidak makan, minum, tidur, ya, tidak melakukan aktivitas lainnya yang terkait dengan hawa nafsu. Malaikat itu tidak memiliki hawa
nafsu. Yang berikutnya, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Perlu kalian ketahui bahwa malaikat yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 10. Anak MI, anak RA saja sudah pada hafal karena selalu dihafalkan setiap hari. Anak MTS wajib hafal 10 malaikat beserta tugasnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa 10 malaikat itu juga berbeda dengan tugas para nabi. Kalau nabi, jumlah yang wajib kita imani ada 25. Tapi kalau malaikat 10. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi tugas utama malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Adapun tugas malaikat Jibril lainnya juga ada. Di antaranya meniupkan ruh pada calon bayi di dalam perut ibunya yang dalam masih kandungan. Ya. Nomor 2, malaikat Mikael bertugas membagi dan mengatur rezeki dari Allah seperti hujan, ada angin, ada tanaman yang tumbuh. Itu adalah semua yang mengatur adalah malaikat Mikael dengan sesuai izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya besok berapa kali coba? Ada yang tahu? Malaikat Israfil besok meniup sangkakalanya ada berapa? 2 kali. Yang pertama, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu menunjukkan dunia ini seisinya akan punah, yaitu yang namanya tiba hari kiamat. Dan yang kedua, tiupan malaikat Israfil menunjukkan bahwa manusia akan dibangunkan kembali oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Tulang belulang beserta kulitnya, dagingnya akan dikumpulkan jadi satu oleh Allah dan dikumpulkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, malaikat Israel. Nah, ini malaikat yang kiranya kita agak takut dengan malaikat ini. Tetapi percayalah bahwa semua manusia itu pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia dan roh setiap makhluk yang bernyawa. Jadi, kita sebagai manusia harus beriman bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Tetapi yang membedakan hanya tanggal, hari, dan kapan tibanya hanya Allah yang tahu. Cuma kita berdoa semoga umur kita diberikan panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, agar bisa selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang nomor 5, malaikat mungkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. Berikutnya juga malaikat nakir. Dua-duanya itu bertugas menanyai manusia di alam kubur. Nah, yang nomor 7, malaikat rokib atid. Dan 8 ya. Malaikat rokib bertugas mencatat amal baik, sedang malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Jadi rokib atid ini yang ditugaskan oleh Allah mengawasi kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari pasti diawasi oleh malaikat 2 itu. Ketika kita beramal baik, pastilah malaikat rokib yang mencatat amal kita. Dan ketika kita beramal buruk, pastilah malaikat atid yang mencatat amal buruk kita. Jadi semua amal yang kita lakukan di dunia itu dicatat oleh malaikat 2, yaitu rokib dan atid. Malaikat rokib dan atid itu memiliki julukan malaikat kiroman katibin, yaitu tugasnya sama-sama mencatat amal. Cuma yang malaikat rokib bertugas mencatat amal baik dan yang malaikat rokib atid bertugas mencatat amal buruk. Yang berikutnya malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ayo, siapa besok yang pengen masuk neraka? Tunjuk jari. Jika kita tidak pengen masuk neraka, maka ketika di dunia harus menambah ketakwaan kita kepada Allah. Beriman harus ditekuni dengan baik. Jangan sampai kita nanti menjadi penghuni neraka. Siapa yang tidak mau masuk neraka? Pasti tidak mau semua. Yang nomor 10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Lah ini
Kalau malaikat ridwan, pastinya anak-anak pengen masuk surga semua. Tapi hanya pengen saja, tidak mau beriman. Ya tentu saja, kenapa? Hilang cita-cita belakang. Cita-citanya kepengen mlebu swarga, tetapi tidak mau beriman kepada Allah, ya percuma saja. Berikutnya, yang terakhir tentang iman kepada malaikat adalah hikmah beriman kepada malaikat. Perlu kalian ketahui bahwa beriman kepada malaikat itu memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati keberadaan makhluk Allah yang gaib tidak dapat dilihat seperti malaikat. Kalau ada manusia yang bisa melihat makhluk gaib, itu mungkin bisa kebetulan atau bisa memiliki kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Lah kalau ada anak yang setiap harinya merasa takut, tetapi lihat penampakan apa takut, nah ya enggak usah kepengen lihat makhluk gaib, karena makhluk gaib itu selain malaikat juga banyak. Pastikan kita harus bisa menjadi manusia yang teguh agar tidak takut dengan makhluk gaib. Yang nomor 2, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Maka ketika kita iman kepada malaikat, juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nomor 3, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan melalui malaikatnya. Nomor 4, menjadi pribadi yang selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku karena malaikat selalu mengawasi. Ojo saenake dhewe, karena semua kegiatan yang kita lakukan di dunia pasti ada yang mencatat. Sesuai yang saya terangkan tadi, ada malaikat rokib dan atid yang disebut dengan malaikat kiroman katibin. Kalian nomor 5, menumbuhkan semangat untuk berbuat baik, beramal soleh, dan meninggalkan perbuatan buruk karena ada malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan. Yang terakhir, selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah karena malaikat selalu mendoakan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Percayalah bahwa kita sebagai manusia yang beriman, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan jalan yang terbaik kepada kita, dan akhirnya nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Ya, berikut yang saya terangkan pada hari ini anak-anakku, semoga pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan barokah ilmu kita yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.